Gunakan imajinasi lu, bayangin ketika lu udah lulus kuliah, dari segi akademis, hidup udah dari tangan lu, responsibility udah dari tangan lu. Tapi setelah lu konsumsi konten yang mengedukasi diri lu dari segi mindset, skills, dan knowledge yang lu punya, yang relevan sama masa depan lu mulai bangun bisnis, lu mulai mengembangkan karir lu untuk menjadi seorang entrepreneur, konsisten, disiplin, melakukan hal produktivitas, nge-gym, olahraga, meditasi, baca buku, memperluas knowledge lu dari segi berbagai macam aspek apapun, dan lu disiplin akan hal itu. Sedangkan temen lu yang ngeliat progress lu itu ngata-ngatain lu, bisnis ngapain, sosok bisnis, lu bikin bisnis juga ntar rugi. Nah kan mereka kerjanya cuman having fun, mereka nggak punya ambisi, nggak punya visi sama sekali, atau bahkan mereka ngebuat waktu kuliah mereka itu cuman buat senang-senang, dan mereka nggak ngedevelop suatu skills, mindset, atau suatu knowledge yang emang itu bisa dipakai ke depannya dan bermanfaat bagi orang sekitar, dan dimana itu bisa menghasilkan duit. Karena ya setelah lulus kuliah kan pasti ujung-ujungnya duit gitu loh. At the end lu harus cari pekerjaan diri lu sendiri, entah itu lu kerja dengan orang lain atau lu mempekerjakan diri lu sendiri. Dan ketika 3-4 tahun berlalu, mereka bakal sadar kalau mereka itu ke jalan yang salah. Dan sedangkan lu yang udah payah, yang sudah mengorbankan waktu lu nggak have fun sama sekali, lu nggak cek sosial media, lu nggak pernah nongkrong sama sekali karena lu fokus banget sama tujuan ambisi lu. Bisnis lu terbangun dan pemasukan income, lu punya klien yang banyak, lu punya audiens yang banyak banget, lu punya produk yang bisa lu tawarkan ke orang dan ini bermanfaat bagi diri lu dan juga orang sekitar lu. Ya pokoknya bisnis lu lancar banget. Lalu lu punya villa di Bali, lu sambil nyantai sama teman-teman lu sambil ngerjain pekerjaan lo dengan view yang sangat bagus lah gitu. Sedangkan teman-teman lo itu terbengkalai, mereka itu miskin karena mereka cuma buang waktu mereka. Itu adalah salah satu penundaan gratifikasi. Yes, jadi di video ini gue bakal ngejelasin apa itu gratifikasi dan apa sih pola pikir yang harus gue terapin ke depannya kalau gue pengen jadi seorang yang sukses. Ya, sukses apapun itu, entah lu bangun entrepreneur, lu bangun channel YouTube, atau bahkan lu kerja keras di gym gitu. Gratifikasi itu apa sih? Jadi gratifikasi itu ada 2 jenis, penundaan gratifikasi dan gratifikasi instan. Oke, jadi kita bedah dulu maksud dari gratifikasi. Jadi ini gue kredit ke Hamzah, dia udah ngejelasin konsep ini. Jadi gratifikasi itu adalah sebuah kenikmatan yang udah lu dapatkan gitu. Jadi gratifikasi instan itu adalah kepuasan dan kenikmatan yang lu dapatin secara instan, atau lu nggak perlu effort sama sekali, lu nggak perlu kerja keras. Dan gratifikasi instan ini udah bisa kita jumpai sehari-hari di dunia nyata kita, dan kita sering banget mengonsumsi hal ini. Yes, pornografi, masturbasi, scrolling, pokoknya lu baring di belakang layar terus lu nge-search sesuatu dan akhirnya lu udah dapet kenikmatan yang lu pengenkan gitu. Dan lu tahu nggak, ini adalah salah satu hal yang ini nggak sehat bagi diri lu, ini bakal ngerusak mental health lu ke depannya. Karena ya mungkin di masa sekarang ketika lu menikmatin gratifikasi instan ini, nggak cuma dari segi handphone lu, misalkan lu sekarang sering nongkrong, lu nggak punya ambisi sama sekali, lu nggak pernah belajar sama sekali, lu kayak main Mobile Legend gitu sambil nongkrong, rokokan gitu kan, lu main Mobile Legend tiap hari tanpa jeda. Pokoknya lu setiap hari constantly nggak pernah produktif sama hidup lu, nggak pernah nge-developing skills dan mindset yang lu harus develop gitu. Dan ya udah, akhirnya mungkin ya lu ngerasa enjoy di situ, lu ngerasa senang, tapi setelah berjalannya waktu ini bakal ngasih konsekuensi yang besar kepada hidup lu. Gua ambil contoh ketika lu punya pornografi addiction, dan ini menyangkut dengan instant gratifikasi. Lu nonton pornografi setiap minggunya, lu nggak pernah punya turning point untuk berhenti, kayak bener-bener 100% berhenti. Berapa waktu ke depan kalau lu nggak berhenti, lu bakal ngadepin konsekuensi, lu bakal susah mikir, lu bakal susah bersosialisasi, atau bahkan lu nggak bisa memanage diri lu sendiri gitu loh. Lu punya responsibility tapi lu nggak lakuin karena lu kebanyakan mengonsumsi kenikmatan gratifikasi instan ini gitu. Atau enggak kayak misalkan video games ya. Video games gua nggak terlalu advocate sama video games, tapi kalau video games itu sebagai karir lo, ya itu nggak masalah. Tapi kalau lu cuma orang normal biasa yang kerjaan cuma main video games setiap hari, yang dimana waktu lu itu sangat berharga gitu. Lu bisa mengedukasi diri lu, mengembangkan pola pikir atau enggak value lu dengan cara menonton video yang membuka wawasan lu gitu. Jadi wawasan lu nggak stuck di situ-situ doang. Lu harus punya turning point gitu. Ya udah, kebanyakan orang Indo kan malas, mereka hanya peduli dengan entertainment gitu. Dan ya udah, ada beberapa titik dan fase dimana ini bakal nampar lu banget kalau waktu yang lu gunakan itu terbuang sia-sia gitu. Lu pernah ngeliat nggak orang dengan penikmat instant gratifikasi ini, kayak orang yang suka scrolling, pornografi, masturbasi, lu pernah lihat nggak mereka tuh happy, mereka tuh bahagia dengan itu? Mereka pasti nggak bakal bahagia kan hidupnya. Dan perbedaannya dengan delayed gratification, ini bakal nggak enak di awal. Sedangkan teman-teman lu yang have fun, yang kerjanya nggak ngapa-ngapain, kayak purposeless lah gitu, mereka nggak punya misi, mereka nggak punya tujuan. Sedangkan lu yang hardworking, yang nggak ngelakuin bad habit sama sekali, lu bangun sejauh itu semua. Dan sedangkan lu yang ngeliat mereka, lu ngerasa FOMO, ya itu bakal tersiksa karena rute dan jalan ini bakal nggak enak ini di luar zona nyaman lu gitu. Tapi setelah lu melewati fase ini, lu bakal ngerasa lebih better menjalani hidup. Life satisfaction lu itu meningkat karena lu udah hard work, lu udah ngeluarin effort kepada diri lu sendiri untuk udah gratifikasi instan, dan lu ngelakuin yang namanya penundaan gratifikasi. Oke, jadi penundaan gratifikasi itu adalah dimana lu harus ngeluarin effort, lu harus kerja keras dulu untuk mendapatkan kenikmatan ini. Oke, let's say gua hari ini stres banget, terus gua nge-gym. Ya udah, gua kerja keras kan di situ. Gua nge-gym, setelah gua kerja keras, gua bakal menikmati
melupakan yang udah gue lakuin, yaitu kerja keras. Ya gue menikmati badan gue sekarang gitu yang estetik, yang dimana itu membutuhkan konsistensi. Misalkan gue pengen ngasilin income, gue pengen bangun suatu bisnis. Misalkan gue nge-treat YouTube itu sebagai bisnis, ya mungkin di beberapa minggu ini gue nggak bakal dapat monetasi sama sekali, gue nggak bakal dapat penghasilan sama sekali karena ya subscriber gue masih 500-an gitu. Tapi setelah gue menghadapi ini, setelah gue konsisten, walaupun gue nggak dapat untung sama sekali, walaupun gue tersiksa, walaupun gue yang ngorbanin waktu gue untuk scripting, untuk recording, untuk ngediting, dan gue nggak terlalu banyak bisa have fun. Dan ya udah, setelah beberapa waktu itu gue bakal menikmati kerja keras gue, yaitu dengan cara mendapatkan AdSense. Ya pokoknya gue dapat iklan kan, penghasilan tuh udah masuk kan, udah ada passive income-nya gue. Dan ya udah, dari situ gue bisa menikmati kenikmatan gue dengan cara kerja keras. Dan ya, penundaan gratifikasi ini nggak cuma dari segi game atau bangun suatu bisnis. Lu bisa ngedukasi diri lu bisa memperdalam knowledge apapun itu. Ketika lu udah punya knowledge ini, lu bisa implementasikan ke dunia nyata gitu. Dan itu adalah salah satu penundaan gratifikasi yang lu harus lakuin. Karena rutinitas yang lu lakuin sekarang, suatu action yang lu lakuin sekarang, itu akan memberikan suatu konsekuensi ke depannya, entah itu baik atau buruk. Ya itu kan kayak udah di hal pikiran, kayak ya iya sih, kayak common sense gitu. Dan ya udah, dengan penundaan gratifikasi ini, lu bakal tersiksa di awal, tapi lu bakal dapetin self reward di akhir, yang dimana self rewardnya lebih baik daripada kenikmatan instan ini. Lu bisa belajar dari seseorang yang udah lebih tua gitu. Kayak misalkan di sini gue bakal nyebut Jordan Wells, dimana pasti penyesalan terbesar orang-orang ketika mereka nginjak umur 20-an, nginjak umur 23, saat mereka udah tua, pasti mereka ngelakuin yang namanya gratifikasi instan ini, kayak misalkan nonton pornografi, masturbation, atau bahkan ya mereka kayak cuman have fun gitu, keluar nggak ngapa-ngapain, mereka nggak punya purpose, mereka nggak punya ambisi, mereka nggak ngedevelopin suatu hal dalam diri mereka, dan akhirnya mereka nyesel gitu. Mereka pengen ngulang waktu kembali, tapi ya nggak bisa, karena ya waktu itu sangat valuable gitu kalau lu pikirin sendiri. Dan ya mungkin lu nggak bakal ngerasa efek kayak gitu, scrolling selama 2 jam, main video game selama 5 jam, itu nggak bakal ngasih efeknya sama sekali di waktu sekarang. Tapi setelah lu beberapa waktu lu konsisten ngelakuin hal ini, lu nggak punya satu hal baru, lu nggak punya turning point, ya akhirnya ini bakal bikin lu nyesel gitu. Gue jamin teman-teman gue yang main video games, yang mereka kayak apa yang nggak bisa mau grinding dalam suatu hal gitu, entah apapun itu side hustle-nya, ya mereka bakal pasti nyesel gitu. Kenapa mereka nggak dari dulu ngelakuin hal ini gitu. Dan ingat, nobody coming to save you, nggak ada bakal nyelamatin lo dari segi finansial lo, dari segi knowledge lo, atau bahkan guru lo yang ngajarin lo suatu knowledge yang emang dimana knowledge ini mungkin nggak kepake ke depannya, duit nggak bisa berkontribusi sama kehidupan lo, itu nggak bakal peduli sama lo gitu. Anjing lo, kucing lo, bapak lo, mama lo, adek lo, kakek lo, itu nggak bakal peduli sama lo, karena ketika lo udah dewasa, ketika lo udah menjadi laki-laki, seorang pria, lo responsibility ada di tangan lo gitu. Jadi lu nggak bisa nyalain keadaan, lu harus bisa ngerubah diri lu sendiri, dan lu harus bisa aware waktu yang lu gunakan itu buat apa gitu, dan apakah waktu yang gua gunakan ini akan melibatkan konsekuensi negatif atau enggak gitu. Dan kalau lu udah kerja keras, lu udah ngebangun suatu bisnis, lu udah nyelesain project lu gitu, lu udah ngasilin income, ya nggak salah buat have fun, lu nggak salah buat relax, nggak salah buat lu nyewa villa di Bali gitu sambil ya rokokan dan segala macamnya gitu. Oke, sekian dari gua. Ciao.